Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang yaitu saya, Safarudin Rahmat dengan NIM 2481050045 dan kedua rekan saya yaitu Dorotun Nafisa dengan NIM 2481050026 dan Laura Karisma Apriliawanti dengan NIM 2481050041. Di sini kami akan membahas beberapa soal persamaan diferensial tak eksak menggunakan software Maple 18 sebagai bagian dari memenuhi tugas akhir praktikum persamaan diferensial yang diampuhi oleh asisten praktikum kami yaitu Kak Intan Widya Lestari. Langsung saja pada pembahasan soal yang pertama akan dibahas oleh saya Safarudin Rahmat. Di sini dengan saya Safarudin Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama mengenai persamaan diferensial tak eksak. Soalnya itu adalah 3x kuadrat dikurangi dengan y kuadrat dx ditambah 2y dy sama dengan 0. Kita disuruh menentukan persamaan diferensial tak eksak ini menjadi persamaan diferensial yang eksak. Langsung saja kita buka new worksheet pada aplikasi Maple atau software Maple. Kita klik. Di sini kita harus membagi persamaan diferensial 3x kuadrat, persamaan diferensial tak eksak 3x kuadrat dikurangi y kuadrat dx ditambah 2y dy itu menjadi beberapa bagian, yaitu a.2 sama dengan x, y, jangan lupakan tanda kurungnya, lalu tanda panah, 3x kuadrat dikurangi y kuadrat, kita inikan dengan titik 2 sama dengan, lalu selanjutnya untuk yang b titik 2 sama dengan x, y 2y atau 2 bintang y. 2 sama dengan titik 2 sama titik 2 koma. Selanjutnya dari persamaan diferensial ini kita harus menggabungkan ke dalam bentuk aturan persamaan diferensial. Caranya kita ketikkan PD1 A dalam kurung x, y dalam kurung x, lalu tutup kurung ditambah b x, y x tutup kurung bintang if y x, x tutup kurung sama dengan 0 titik 2 koma, lalu enter. Maka didapat persamaan diferensial 1 3x kuadrat dikurang yx kuadrat ditambah 2yx d per dx yx sama dengan 0. Selanjutnya dari persamaan diferensial pertama itu 3x kuadrat dikurang yx kuadrat ditambah 2yx dikali dengan d per dx yx sama dengan 0, kita perintahkan dengan with dtools. Jangan lupakan ini titik 2 koma, lalu enter. Maka akan memunculkan berbagai perintah mengenai persamaan diferensial. Selanjutnya dari sini kita harus memastikan apakah persamaan diferensial yang pertama ini eksak atau tidak. Caranya yaitu menggunakan sintaks OD advisor. Kita ketikkan C.2 sama dengan OD advisor dalam kurung PD1, eksak. Ini kurung siku
lalu tutup kurung, titik 2 koma. Maka didapat bahwa persamaan diferensial yang pertama ini belum eksak atau tak eksak, sehingga kita harus menyederhanakan persamaan diferensial ini menggunakan sintaks simplify. Caranya yaitu kita ketikkan cek titik 2 sama dengan simplify, tutup dalam kurungnya 2 kali, if a x, y terhadap y dikurang dengan if dalam kurung b x, y, x per b x, y. Titik 2 koma. Oh, ada yang salah. Simplify. Lalu kita cari faktor pengintegralan dari persamaan diferensial yang pertama, yaitu dengan cara mengetik. Ini untuk f ini adalah sembarang variabel. exp, kita ketikkan f titik 2 sama dengan exp int dalam kurung cek, x titik 2 koma. Oh, ada yang salah. Maka didapat ini sebuah bentuk eksponensial. Selanjutnya, dari faktor integralnya kita perlu mengalihkan persamaan diferensial pertama dengan hasil faktor integralnya, yaitu e pangkat min x, dengan cara mengetik PD2 titik 2 sama dengan PD1 persamaan diferensial yang pertama kita kalikan dengan f titik 2 koma, enter. Maka didapat persamaan diferensial yang baru, yaitu persamaan diferensial yang kedua. Selanjutnya kita ketikkan, kita harus mengecek lagi dari persamaan diferensial yang baru itu apakah sudah eksak atau belum. Misalnya sembarang variabel, yaitu variabel g titik 2 sama dengan perintahnya sama dengan yang poin c atau variabel c titik 2 sama dengan ODR visor. Di sini bedanya itu di sini kita ganti dengan PD2. Boleh kita ketikkan ODR visor PD2, eksak dalam kurung 2 sama dengan. Maka didapat bahwa persamaan diferensial yang baru ini sudah eksak. Selanjutnya kita cari solusi dari persamaan diferensial yang barunya yang sudah eksak, yaitu dengan cara mengetik solusi titik 2 sama dengan resolve PD2, kurung siku eksak dalam kurung siku, implisit titik 2 koma. Selanjutnya dari sini kita dapat bahwa solusi dari persamaan diferensial yang kedua yaitu C1 untuk konstantanya 3x kuadrat dikurang yx kuadrat ditambah 6x plus 6 per e pangkat x sama dengan 0. Selanjutnya dari solusi ini kita bisa menyederhanakannya
menjadi solusi 2, yaitu kita ketikkan solusi 2 sama dengan simplify solusi, jangan lupakan tanda kurungnya, lalu titik 2, enter. Sehingga hasil akhir dari persamaan diferensial awal persamaan diferensial yang barunya itu adalah persamaan diferensial yang baru yang telah eksak itu ya adalah negatif y(x) kuadrat dikali dengan e pangkat min x ditambah 3e pangkat min x dikali x kuadrat ditambah 6x e pangkat min x ditambah 6e pangkat min x ditambah c sama dengan 0. Maka penyelesaian soal persamaan diferensial tak eksak menggunakan aplikasi Maple untuk soal yang pertama sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Karisma. Di sini saya akan mempraktikkan penggunaan Maple dalam materi persamaan diferensial tak eksak. Adapun soalnya yaitu 4x tambah 3y kuadrat dx tambah 2x y dy sama dengan 0. Di sini kita membagi dua terlebih dahulu dari soal tersebut, yaitu kita tulis dulu di sini with details. Lalu kita tulis A sama dengan X, Y strip panah. Tadi persamaan yang pertama itu 4X tambah 3Y kuadrat. Kalau kuadrat itu pakai yang 6. Nah, 2. Lalu yang B, titik 2 sama dengan X, Y, tanda panah, dua bintang X, bintang Y. Nah, selanjutnya menggabungkan kedua persamaan tersebut dengan aturan persamaan diferensial, itu PD 1 sama dengan A X, Y dalam kurung X ditambah B X, Y dalam kurung X pintar div kurung Y X, X sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya itu mengecek apakah persamaan diferensial di atas itu merupakan persamaan diferensial eksak atau tak eksak. Nah, itu caranya itu dengan menggunakan sintak Oded-Fisher untuk mengetahui dari persamaan tersebut. Nah, kalau misalnya munculnya itu no one, berarti itu persamaan diferensialnya itu tak eksak. Caranya itu kita namakan cek Oded-Fisher. Tadi apa? Yang penggabungannya eksak. Dinamakan persamaan diferensial tak eksak. Nah, terus selanjutnya itu mencari bentuk sederhana dari soalnya, yaitu dengan menggunakan sintak simplify, yang artinya itu menyederhanakan. Kita namain cek simplify div
X, Y kurung tutup, koma Y kurung tutup div B X, Y X per B X, Y kurung tutup. Nah, langkah selanjutnya itu mencari faktor integral dengan cara mengubah jawaban langkah. Yang ketujuh ini, yang sebelum ini, menjadi bentuk eksponen. Itu F, misalnya dinamakan F, titik 2 sama dengan eksponen integral. Apa tadi yang namanya cek, berarti cek, koma X. Nah, terus mengalihkan persamaan diferensial awal dengan hasil faktor integralnya. Nah, berarti yang tadi, yang diferensial awal yang PD1 ini dikalikan dengan yang hasil eksponen, dengan hasil faktor integralnya yang dinamakan F. Berarti PD1 dikali F. Dan cara mengalihkan itu dengan bintang ya. Kita namakan PD2 sama dengan PD1 bintang F. Nah, setelah itu, nah kan didapat nih persamaan diferensial baru. Terus itu ngecek kembali apakah persamaan itu sudah eksak atau belum. Jadi kita misalnya namakan G, order Fisher. Ini kan cara mengecek tak eksak atau eksaknya itu dengan order Fisher. Jadi order Fisher persamaan yang baru PD2 berarti koma kurung siku eksak. Nah, muncul eksak. Selanjutnya akan dicari solusi umum dari persamaan diferensial eksak yang sudah didapat. Nah, caranya itu dengan dissolve. Kalau solusi itu dissolve, berarti kita ketik aja solusi titik 2 sama dengan dissolve PD2 koma eksak koma implisit. Nah, temukan solusinya. Terus yang terakhir itu cari bentuk sederhana dari solusi persamaan diferensial yang sudah ditemukan pada langkah sebelumnya. Nah, cara menyederhanakan itu solusi 2, apa solusi 2? Simplify. Tadi apa namanya? Solusi. Nah, ini hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita klik New Worksheet. Selanjutnya, kita klik With Details. Tutup kurung, klik 2 koma, Enter. Selanjutnya, kita punya soal yaitu tentukan faktor integrasi yang merupakan suatu fungsi X dan Y, lalu gunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial berikut, yaitu buka kurung 4x kuadrat ditambah 7y kuadrat tutup kurung dx ditambah 2y dy sama dengan 0. Tujuan praktikum ini untuk menentukan faktor integrasi dari persamaan diferensial dan untuk menentukan solusi umum dari persamaan diferensial tak eksak. Selanjutnya, klik pada lembar kerja Maple A.2 sama dengan ke kurung X, Y, tutup kurung, tanda panah 4 bintang X kuadrat ditambah 7 bintang Y kuadrat, lalu
titik, koma, enter. Selanjutnya, 2Y ditulis dengan B sama dengan X, Y, tutup kurung, tanda panah, 2, bintang Y, enter. Langkah selanjutnya yaitu menggabungkan kedua persamaan tersebut dengan aturan persamaan diferensial yang ada di Maple, yaitu sintaks diff. Ketikan di PD1 2 sama dengan A X, Y kurung X ditambah B X, Y kurung X bintang div kurung Y X, X sama dengan 0. Titik koma, lalu enter. Selanjutnya, untuk melakukan sintaks selanjutnya yaitu perlu ditambahkan perintah khusus. Langkah selanjutnya yaitu mengecek apakah persamaan diferensial di atas merupakan PD eksak atau tak eksak. Gunakan sintaks Odeat-Visor untuk mengetahuinya. Nah, kita pakai C sama dengan Odeat-Visor ke kurung, koma, kurung siku, eksak, kurung siku, kurung biasa, enter. Nah, kalau hasilnya none, itu artinya persamaan diferensial tak eksak. Nah, pada langkah ini akan dicari bentuk sederhana dari soal praktikumnya dengan cara menggunakan sintaks simplify yang artinya menyederhanakan. Ketikkan cek simplify kurung div kurung A kurung X, Y kurung, Y kurung tambah div kurung B kurung X, Y kurung, X kurung bar B X, Y kurung koma enter. Maka hasilnya adalah 7. Langkah selanjutnya mencari faktor integral dengan cara mengubah jawaban langkah ke-7 menjadi bentuk eksponen. Kita pakai F. Eksponen in cek koma X titik koma enter. Maka akan menghasilkan 7X. Langkah selanjutnya mengalihkan persamaan diferensial awal dengan hasil faktor integralnya. Persamaan diferensial 2 sama dengan PD1 bintang, gunakan bintang untuk mengalihkan. Titik koma enter. Setelah didapat persamaan diferensial baru, selanjutnya mengecek kembali apakah persamaan tersebut sudah eksak atau belum. Kita pakai G namanya. Odeat-Visor PD2, kurung siku, eksak, kurung siku,
kurung biasa, titik koma, enter. Nah, jawabannya adalah eksak. Langkah selanjutnya, mencari solusi umum dari persamaan diferensial eksak yang sudah didapat. Dengan cara sintaks dissolve untuk mencari solusi penyelesaian. Ketikkan solusi, titik 2, dissolve, PD 2, eksak, implicit, titik koma, enter. Nah, langkah terakhir akan dicari bentuk sederhana dari solusi persamaan diferensial yang sudah ditemukan pada langkah sebelumnya. Ketikkan solusi 2, titik 2 sama dengan simplify, solusi, tutup kurung, titik koma, enter. Maka solusinya adalah segini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.